Informasi terbaru mengenai peristiwa penembakan akan disampaikan oleh rekan Yandri Subekti langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta, Yandri. Bagaimana update terkini dalam aksi penembakan yang berlangsung di acara Donald Trump tersebut? Rendra dan pemirsa TV One, peristiwa yang terjadi sekitar 1,5 jam yang lalu atau saat waktu Indonesia Barat adalah pukul 7:40, yaitu di acara White House Correspondent, di mana acara pejabat pemerintah termasuk diantaranya adalah Presiden Trump, Wakil Presiden, dan sejumlah pejabat kementerian bersama dengan wartawan White House. Ini saat tengah berlangsung, menurut saksi mata terdengar bunyi tembakan sekitar 5-7 kali, dan seperti apa yang disaksikan di kamera, seluruh peserta yang hadir terlihat merunduk dan suasana gaduh. Sementara itu Presiden Trump bersama Ibu Negara serta Wakil Presiden serta sejumlah pejabat kementerian langsung segera dievakuasi. Hingga saat ini situasi masih berkembang, namun yang jelas tidak ada korban terluka, termasuk diantaranya adalah Presiden Trump, istri, dan pejabat-pejabat kementerian dalam kondisi baik. Sementara itu, dari informasi yang kami peroleh, petugas keamanan Secret Service telah mengamankan seorang pria, dan menurut informasi pria tersebut berusia 30 tahun, berasal dari Los Angeles, dan motivasi serta apakah pelaku sudah diamankan dalam keadaan selamat ataupun tewas ditembak atau petugas, hingga saat ini masih belum ada konfirmasi atau informasi lebih detail. Dan rencananya tadi Presiden Trump akan memberikan briefing dari Gedung Putih, dan mungkin saat ini baru berlangsung, akan memberikan informasi detail tentang peristiwa tersebut dan juga mengupdate situasi, ataupun mungkin masih belum jelas apa yang akan disampaikan karena saat ini masih tengah berlangsung. Sementara itu situasi di lokasi peristiwa tersebut saat ini, pihak keamanan telah membatalkan ataupun untuk sementara meng-cancel acara White House Correspondent tersebut hingga 30 hari ke depan, dan saat ini tengah aktif mewawancarai sejumlah saksi mata untuk mengumpulkan informasi ataupun mungkin ada informasi-informasi detail terkait dengan peristiwa tersebut untuk memudahkan mengusut peristiwa tersebut, termasuk juga motivasi di balik peristiwa penembakan tersebut. Rendra, kembali ke studio. Baik, Yandri, berarti ini masih belum bisa dipastikan apakah penembakan ini ada kaitannya dengan perang yang saat ini berlangsung, Yandri? Masih belum ada informasi detail karena saat ini situasi masih berkembang, dan yang jelas pelaku penembakan sudah diamankan, tapi belum ada informasi apakah pelaku ini ditangkap hidup ataupun sudah tewas ditembak oleh petugas. Kami belum ada informasi detail, dan yang jelas dari informasi yang kami peroleh sementara, pelaku adalah seorang pria berusia 30 tahun dan berasal dari Los Angeles. Dan saat ini pun pihak kepolisian, Secret Service sedang mengumpulkan berbagai bukti, termasuk juga mewawancarai saksi mata dan juga melihat rekaman CCTV di sekitar peristiwa tersebut. Dan informasi yang kami peroleh, penembakan ataupun suara penembakan atau lokasi penembakan ini di luar dari gedung tempat, di luar dari ruangan acara berlangsung, tapi masih dalam satu gedung di Hotel Hilton di Washington DC tersebut. Dan situasi ini sangat masih berkembang. Nanti kita pantau melihat bagaimana ataupun apa yang akan disampaikan, atau saat ini mungkin Presiden Trump sedang memberikan jumpa pers ataupun keterangan pers dari Gedung Putih seperti yang dijanjikannya setengah jam lalu, bahwa dirinya akan menyampaikan briefing press ataupun informasi detail terkait dengan insiden yang
menimpa ataupun yang terjadi di event yang dihadirinya tersebut. Rendra. Yandri, apakah ada peningkatan status keamanan di sekitar lokasi secara khusus atau mungkin secara regional di kota ada peningkatan status pengamanan? Dan ini apakah bisa dipastikan pelaku ini hanya bertindak sendiri atau mungkin ada gerombolan lain yang masih dalam pengejaran petugas? Iya, Rendra, hingga saat ini petugas masih mengamankan 1 orang. Belum ada indikasi kuat akan ada pelaku lainnya. Dan peristiwa ini terjadi di luar ataupun di sekitar lokasi tempat screening untuk seperti waktu saat masuk event atau lokasi di mana peserta seperti biasanya memasuki tempat ataupun pintu untuk pendeteksi logam dan sebagainya. Dan informasi yang kami peroleh diperkirakan peristiwa penembakan tersebut berasal ataupun terjadi di lokasi tersebut, dan hingga saat ini masih belum ada detail informasi apakah pelaku ini memiliki atau terkait dengan salah satu kelompok organisasi teroris ataupun pendukung dari Iran ataupun terkait dengan konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah tersebut. Namun yang jelas hingga saat ini informasi yang kami peroleh, pelaku seorang pria berusia 30 tahun dan bukan berasal dari kota Washington DC tapi dari Los Angeles. Dan informasi ini akan kami update terus karena situasi saat ini masih berkembang. Dan saat ini pun lokasi tersebut diamankan secara ketat dan sejumlah peserta ataupun yang hadir, yang sebagian besar adalah wartawan atau koresponden Gedung Putih, masih secara aktif dimintai informasi oleh pihak berwenang, pihak terkait untuk memastikan apa di balik motif peristiwa penembakan tersebut. Rendra. Baik, Yandri, ini mengenai perundingan dengan Iran, ini adakah informasi terbaru mengenai batalnya 2 delegasi Amerika Serikat dikirim ke Islamabad, Pakistan? Apakah ada informasi terbaru mengenai tersebut dan bagaimana dengan respon atas atau dari warga Amerika Serikat atas batalnya kepergian 2 delegasi Amerika Serikat ke Islamabad? Iya, seperti yang tadi disampaikan langsung Trump dalam wawancara dengan sejumlah media, dikatakan bahwa saat ini Amerika Serikat tidak atau membatalkan mengirimkan delegasi secara langsung. Dan Iran apabila sudah siap dalam proposal yang ingin diajukan ataupun setuju dengan apa yang diharapkan oleh Gedung Putih, yaitu memastikan bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir, ya Iran bisa langsung menghubungi per telepon Donald Trump dan juga bisa langsung mungkin nanti akan ditentukan atau bagaimana teknisnya. Tapi yang jelas Trump saat ini sementara tidak akan mengirim delegasinya secara langsung apabila tidak ada kejelasan tentang apa yang akan disetujui. Namun juga Trump memastikan saat ditanya oleh media apakah nanti akan dilakukan serangan ataupun operasi militer, Trump menyatakan bahwa untuk sementara tidak terpikirkan untuk melakukan operasi militer, tapi yang jelas blokade di Selat Hormuz akan tetap terus dilakukan hingga Iran bersedia memenuhi tuntutan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa tidak akan mengembangkan senjata nuklir, dan juga untuk gencatan senjata hingga saat ini pun masih belum ditentukan hingga kapan batas waktu tersebut. Dan responnya di Amerika Serikat, rakyat Amerika Serikat sangat berharap agar masalah tersebut bisa diselesaikan, terutama apa yang terjadi di kawasan Selat Hormuz, karena saat ini harga minyak mentah beranjak naik lebih dari 100, dan juga tadi menurut ataupun dari pantauan kami harga BBM, harga bahan bakar minyak di sejumlah pengisian stasiun BBM di kota New York sudah ataupun kembali naik, padahal beberapa waktu yang lalu sempat turun beberapa sen, namun hari ini dari pantauan kami ada kenaikan beberapa sen. Rendra. Baik, terima kasih Yandri, informasi langsung dari New York, Amerika Serikat.